Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit saya Ustaz ada yang perlu sampaikan. Alhamdulillah hari ini hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 3 Zulhijjah ya. Insya Allah seminggu lagi kita akan memasuki Idul Kurban. Kami dari panitia atas nama DKM sebagaimana dalam surat edaran ya, menghimbau para jamaah, para warga yang akan menunaikan kurban ya, mudah-mudahan dilaksanakan di sini. Mungkin sebagian ada yang di kampung halamannya, apalagi dengan harinya bertepatan dengan hari libur. Dan alhamdulillah kami melaporkan dari DKM Kasiti khususnya untuk pelaksanaan kurban, kami telah menerima titipan baru patungan kurban ya, sebagaimana dalam surat dan dalam baliho yang sudah tertera. Insya Allah yang menitipkan ke masjid sudah ada 3 ekor sapi, dan ada lagi yang masuk list 1 atau 2. Jadi para jamaah, para ibu yang masih akan menunaikan kurban, kami masih menerima slot 5 orang ya, 5 orang untuk sapi kurban yang keempat. Dan alhamdulillah ada juga yang telah melaporkan 1 sapi dari 1 keluarga dan 1 sapi lagi dari salah satu keluarga. Jadi insya Allah mungkin 4, mudah-mudahan 5 ekor sapi, dan untuk yang kambing biasanya mendadak pada harinya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk ahad depan ditiadakan ya karena Idul Adha ya. Para jamaah rahimakumullah, mari kita simak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Muhyiddin SQ dengan tema 10 hari bulan Dzulhijjah ya. Keistimewaan atau amaliyah apa yang harus dilakukan di 10 hari Dzulhijjah ini. Untuk itu kepada Pak Kiai, waktu dan tempat diistilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga setiap langkah kita yang diniatkan dari rumah untuk menghadiri majelis ini bisa menambah ilmu kita, bisa menjadi kifarat penembus dosa dan kesalahan kita. Nabi bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka seolah-olah dia sedang perang fi sabilillah sampai dia pulang. Jadi ketika kita di perjalanan meninggal itu mati syahid. Sebab ini sedang jihad fisabilillah. Semoga kita sedang sehat walafiat, sedang berada dalam bimbingan hidayah Allah, digolongkan hamba Allah yang bertakwa, yang dijanjikan Allah akan memperoleh surga, serta digolongkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Masyarakat muslimin yang dikasihi Allah, tinggal sebentar lagi Idul Adha itu akan segera tiba insyaallah. Ada 2 yang menetapkan harinya, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Tidak perlu diperdebatkan sebab itu hasil ijtihad semuanya.
Kalau ijtihad itu benar, maka ada dua pahalanya, pahala ijtihad dan kebenaran dalam ijtihad. Kalau ijtihadnya salah, tetap punya pahala satu, yaitu pahala ijtihadnya. Karena itulah maka silahkan saja kita mau mengikuti yang mana saja, itu hasil ijtihad para ulama. Nah, Nabi bersabda bahwa di antara puasa yang paling utama itu adalah sebelum hari raya Udhiyah, sebelum penyembelihan kurban. Artinya di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai Udhiyah, sampai penyembelihan hewan kurban. Itu di antara puasa yang paling utama. Dan dari semua itu yang paling utama itu adalah pada hari Arafah, jadi tanggal 9 Zulhijjah. Pertama ulah ditinggalkan ya. Besoknya kita mau udhiyah, mau menyembelih kurban. Nah sebelumnya tanggal 9-nya berpuasa. Nah kemudian nanti kalau hari raya Idul Adha itu tidak disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri kan sunnah kudu makan heula nya. Tapi kalau Idul Adha entong dahar heula eta teh. Jadi langsung berangkat ke tempat sholat Idul Adha. Nah, kenapa? Supaya sholat Idul Adha-nya tidak panjang, langsung menyembelih hewan kurban. Nanti makan hewan kurban. Tapi lila kayaknya lah tidak muncit karena dia dipasak mah. Tapi begitulah hukum fikih bahwa Idul Adha tidak disunnahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemampuan. Yang kemarin belum bisa puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tidak apa sekarang juga ya puasa sampai tanggal 9 Zulhijjah. Melihat keutamaan-keutamaannya dan banyak sekali itu. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar ini karena terlalu banyak. Nah selain itu bulan ini juga adalah bulan di mana disyariatkan melakukan haji dan umroh. Tentang haji dan umroh ini disebutkan dalam sepotong ayat Al-Quran. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu mewajibkan, memerintahkan kepada kita untuk mengunjungi Baitullah bagi yang istita'ah, yang punya kemampuan di jalannya. Istita'ah itu mampu itu bisa sehat fisiknya dan sehat pesaknya. Pesak itu artinya ada biayanya. Karena ternyata haji itu sangat mahal sekali biayanya. Nah, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah. Nabi ditanya, kata Sa'ad bin Ubadah di hadapan para jamaah waktu itu, ya Rasulullah, ayyul amali afdalu, amalan apakah yang paling afdal? Karena amalan itu ada amalan yang utama, ada amalan yang dicintai Allah. Ini yang ditanyakan, apakah amalan yang paling afdal, yang paling utama? Dijelaskan oleh Imam Ghazali, yang dinamakan afdal itu hampir tidak ada yang melebihi kebaikannya. Jadi amalan ini luar biasa. Maka Nabi pun menjawab 3. Pertama, imanun billahi wa rasuli, iman ke Allah dan Rasulnya. Yang kedua, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, al-hajjul mabrur, haji yang diterima. Jadi 3 amalan ini adalah amalan yang paling utama. Yang pertama itu keyakinan kepada Allah bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah dan diibadahi kecuali Allah. Apakah ada orang yang punya keyakinan selain kepada Allah? Banyak itu. Dulu itu sebelum tahun 1600 Masehi di Jawa Barat itu belum banyak Islam, tapi sudah ada.
Karena Islam di Jawa Barat itu mulai tahun 1600 Masehi. Sebelum itu Hindu, Buddha, animisme beribu-ribu tahun itu. Tentu saja keyakinannya bukan kepada Allah. Ka batu-batu gede, ka hutan-hutan lebat, tangkal kayu gede dan sebagainya begitu. Nah, begitu datang Islam, mereka punya keyakinan dua, percaya kepada Tuhannya orang Islam yaitu Allah, tapi juga masih yakin kepada benda-benda yang mereka anggap memiliki punya madarat dan manfaat. Karena itulah maka jangan kaget, mereka punya dua keyakinan, ke Allah percaya, kepada nenek moyangnya percaya, atau kepada benda-benda. Sampai sekarang pun masih ada dan banyak itu di Jawa Barat yang punya keyakinan ganda dua, yang menurut bahasa agama itu namanya syirik, musyrik. Itu adalah dosa yang paling besar di atas semua dosa, itu adalah menyekutukan Allah. Ini saya beri contoh saja di tempat saya itu kan di Salawu. Sebelum Singaparna itu ada kampung Salawu, itu ada kampung Naga. Kampung Naga itu satu kampung yang mempertahankan adat dan keyakinan, tidak tercampur dengan orang kita itu. Rumahnya 140 rumah itu mempertahankan adat dan keyakinan nenek moyangnya. Itu mereka percaya kepada Allah. Tetapi juga mereka percaya kepada nenek moyangnya, ajaran nenek moyangnya. Kalau di sana kita sebutkan haram, istilah haram, mereka tidak kenal dengan haram itu. Tapi ketika disebutkan pamali, pasti yakin usiunun ku pamali mah. Jadi itu mah nyebut haram, pamali. Orang teh ulah dimakan, eta teh haram, teu percaya itu. Tapi lamun ulah didahar eta teh pamali, siunun ku pamali mah. Nah eta. Bahkan orang oge sering nyebut istilah pamali kan. Eta teh peninggalan nenek moyang baheula dari Islam atau aya pamali, nu aya teh haram gitu nya. Tah, tapi ada juga yang menurut saya itu hebat. Kuncennya itu teman saya, biasa akrab dengan saya. Hiji mangsa kan ada orang yang katarak teh kurang ningali. Lamun malam teh sok teu pati cekas kitu nya. Cekurang Jerman mah eta teh kotokeun. Apal kotokeun? Punya eta teh pati ningali dibawa ka kuncen naga. Da eta teh ku kuncen teh dibaca jampe lain doa, teh mah teu percaya doa. Doa mah tina Islam, jampe. Eta budak teh dihareupeun si kuncen teh dibaca kieu. Allahumma, duh saya teh gumah nyebut Allahumma mah. Berarti Islam, tapi kan itu mah Allahumma ya kotor giling, ya aum dinding ali sor kacai, cep tiis cep tiis ceprot di ciruhan dua anak bentak deui eta, bentak deui caang deui. Cekeun saya teh eleh lebah dinya mah, da saya baca Allahumma teh henteu cager eta teh. Nah ari si kuncen, padahal ya kotor giling kan itu nanti jeung di ciduhan deui. Kumaha teh bener geus di baheulana sigana menang naon lah, menang tirakat sigana mah. Eta teh doa. Menurut mereka mah jampe. Lamun anu teu cager wae eta teh eta katarak teh kaditu we. Allahumma ya kotor giling ya aum ding ali sor kacai cepti ceprot di cinuhan. Cager. Eta teh ternyata lain kana katarak unggul. Tapi lamun anu sok resep nguseup nya mancing, kan mancing teh diupanan rupa-rupa. Eta aya nu hese nyamuk. Datang we ka dinya. Kieu cenah doana atuh enak jampe deui wae. Sarua sia kitu. Eta silupan useup teh dibacakeun. Allahumma ya kotor giling ya aum ding ari sor kacai cepti ceprot siduan dialungkeun kana balong teh disambut eta ku lauk teh. Nah maca Allahumma jeung bismillah la haula teu disambut-sambut eta kunaon. Begitulah ya. Tapi itu adalah jampe yang mengandung syirik. Sebab mimitina kan Allahumma. Nya, tapi kali itu yang kotor giling. Kunaon eta yang kotor giling?
Maka Nabi mengatakan bahwa amalan yang paling utama itu keyakinan hanya kepada Allah yang beri manfaat dan badan hanya Allah saja. Tapi ayeuna akan berkila leungit ya katanya di kota mah mesti aya kabina-bina dalam aya kituan keneh teh ya. Nah, kemudian keyakinan kepada Rasulnya. Ai Rasul teh Nabi teh loba di zaman Nabi Adam teh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya 124.000 nabi teh. Lin saeutik 124.000. Putra Nabi Adam nu bungsu eta teh nabi ngaranna Nabi Sis. Nabi Musa juga boga guru ngaranna Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Sulaiman putrana jadi nabi ngaranna Nabi Admiyah. Ada Nabi Uzair dan nabi-nabi lain. Banyak sekali. Dari 124 nabi teh anu jadi rasul, jadi jabatan ana dua nya nabi nya rasul ayat 313 orang. Anu 313 orang teh anu ngaranna diabadikeun dina Al-Qur'an ngan ukur 25. Adam, Idris, Nuh, Hud. Jadi lamun ditanya barudak sabaraha urang nabi teh pasti jawabanna 25. Sabab etan ayat dina Al-Qur'an. Tapi nang 25 teh dipilih ulul azmi ayat 5. Luar biasa perjuanganana. Tapi 5 teh ulul azmi dipilih hiji. Nabi khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi ngaranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta urang mah kudu yakin teh kana kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sebutkeun eta teh khatamun nabiyyin, penutup nabi-nabi, la nabiyya ba'di, teu aya nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi itu waktu hidupnya mengatakan sepeninggalku nanti akan muncul yang mengaku Nabi jumlahnya 30 orang. Jadi setelah Nabi Muhammad sampai kiamat akan ada 30 orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Ketika Nabi wafat sudah 4 orang yang mengaku Nabi di Arab teh. Anu 3 lalaki, nu hiji awewe. Anu lalaki teh Musailimah al-Kadzdzab, Tulaihah al-Asadi, Aswad al-Ansi, taniji mah awewe ngaranna Sajjah al-Tamimi. Itu tengah Nabi. Maka kata Abu Bakar Siddiq ini murtad kalau mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah perang Yamamah ya, antara sahabat Nabi yang dengan para pengikut Nabi palsu. Nah, kabeh dieunakeun banyak sekali itu. Nah, di Indonesia oke karena Islamnya paling banyak, juga paling banyak itu yang mengaku Nabi. Bapak juga pasti kenal aya mengaku malaikat di Jakarta ngaranna Lia Edan. Pernah kan itu? Itu malaikat Jibril katanya itu. Ada juga tukang olahraga ngaku Nabi ngaranna Ahmad Musaddad. Pernah heboh dulu kan? Di Bandung Kidul itu juga tukang cukur ngaku Nabi dari istrinya opat di Banjaran. Nu paling heboh mah yaitu antara Cirebon dan Brebes ngaranna Tugimin. Tah eta mah aya shalawatna nurutan Nabi. Ai Nabi makan Allahumma sholli ala Muhammad, enak dan Muhammad itu diganti Muhammad ke Tugimin. Allahumma sholli ala Tugimin. Kami nabi na etanya jelema teh aya we nu bernafsu yang jadi nabi make sholawat segala akhirnya dipenjara juga itu. Jadi jangan lupa ini di Indonesia itu banyak yang mengaku nabi itu. Kadang di sini dia mengaku nabi di wae lah itu murtad. Nu paling heboh itu adalah di India, di Punjab India. Pengikutnya banyak di seluruh dunia. Nu ngaku Nabi teh ngaranna Mirza Ghulam Ahmad. Ajaranana dinamakan Ahmadiyah. Jadi hati-hati itu. Ahmadiyah itu ada dua, ada Ahmadiyah Lahore, eta mah teu sesat. Nu kadua mah Ahmadiyah Qadian yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.
Apakah ngaku karena Nabi Muhammad? Ngaku, tapi bukan Nabi penutup. Nabi penutup mah kata mereka namanya Ahmad, dan ini tertera dalam Al-Quran. Mim ba'dis semuhu Ahmad, gitu katanya. Ahmad, bukan Muhammad. Nah ini Mirza Ghulam Ahmad. Aika Nabi mah ngaku nate khotamun nabiyyin. Khotam cek manehna nama eta teh cincin. Jadi khotamun nabiyyin, cincinnya nabi-nabi. Cek orang Ahmadiyah. Jadi Nabi Muhammad teh nabi yang paling hebat, laksana cincin. Tapi ai nabi anu sabernama ngaranna Mirza Ghulam Ahmad, cek orang Ahmadiyah. Di Indonesia itu banyak sekali itu Ahmadiyah, itu hati-hati. Nya kitabna oge lain Al-Qur'an tapi namanya Tazkirah. Itu kitabnya orang Ahmadiyah. Nah, kembali lagi bahwa keyakinan kepada Allah dan Rasulnya itu amalan yang utama. Yang kedua, jihad di jalan Allah. Nah, yang ketiga, al-hajjul mabrur, haji yang diterima. Lalu kemudian haji yang diterima itu bagaimana caranya? Nah, kemudian para ulama fikih itu memberikan penjelasan. Untuk menjadi haji yang mabrur itu setidaknya 4 syarat harus ada. Yang pertama, islahun niyah. Niatna kudu lurus hanya lillahi ta'ala. Innal hajja wal umrata lillah. Haji dan umroh itu karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Hayang disebut Pak Haji, Bu Haji, lamun papangi hayang sasalaman, dicium tanganna, make sorban, make kopiah bodas dan sebagainya. Nya sehingga lamun teh dipanggil Pak Haji teh amak kami nabila 50 juta eta teh. Eta teh nya rek dipanggil haji atau tidak itu mah terserah da urang mah, haji mah urang jeung Allah. Nya. Nah, jadi luruskan niatna itu. Yang kedua, biaya yang digunakan untuk haji dan umroh itu harus bersumber daripada yang halal. Urang teh loba duit teh hasil ngajual miras, minuman keras, tidak bisa mabrur kalau dipakai haji sebab sumbernya tidak halal. Urang teh boga ternak babi dijual mahal, beunghar ladang babi dipakai ibadah haji moal mabrur. Menang korupsi, menang menipu dan lain sebagainya. Jadi biaya yang digunakannya harus bersumber dari yang halal. Yang ketiga, ibadah haji dan umrohnya harus sesuai dengan manasik haji. Tata cara ibadah haji, bagaimana ketika tawaf, bagaimana ketika sa'i, tahallul, jumroh dan sebagainya. Apakah ada orang yang berangkat haji tapi memang tidak ibadah di situ? Banyak itu, banyak sekali. Mereka niat lagi hayang ningali Ka'bah, hayang ningali Masjidil Haram, hayang ningali Masjid Nabawi, hayang pelesiran kali itu tehnya. Sarua naik pesawatna, sarua naik tinggal di hotel daharna sama. Tapi batul sholat panehna matu sholat. Kalah balanya we di pasar. Balik teh nepi ka 7 bawa kantong teh di dina hiji mus anakan jadi 6 7 eta. Nya, jadi niatna teh kur pelesiran. Untuk ibadah di ditu teh di hotel kan kur nonton sepak bola we di hotel teh. Banyak yang gitu balik nama bareng baju bodas make kopiah haji make sorban. Nah, berarti tidak sesuai dengan manasik, dengan tata cara dan ketentuan haji dan umroh. Nuka tilu, nuka opat, sepulangnya ibadah haji, maka amalan perbuatannya sehari-hari banyak ditujukan untuk bekalnya di akhirat. Jadi nutari nama memeh ka haji teh teu getol ibadah jadi getol ibadah, anu pelit jadi dermawan, anu sombong jadi tawadhu. Pokona mah berubah tina gorengan alus balik deui ditu teh. Apakah ada anu balik deui ditu teh anggar keneh? Banyak itu. Baheula lagi pelitnya balik di haji ke pelit keneh wae.
baheula ge sombong anggar keneh balik berarti itu tidak mabrur. Nu mabrur mah berubah jadi baik itu. Nya, kan ada Pak Haji balik di Arab teh nepi ka teu pernah salat ka masjid-masjid acan di daerah Batu di Garut eta teh. Garut Sumedang di dia mah teu aya. Tak berarti dia tidak berubah dan baru lagi memang ke haji tentara ibadah ke masjid, tentara sholat ke masjid. Balik itu yang ngerken wae teh aya rubah teu rubah naon eta teh. Tanu opat ieu kata Imam Syafi'i lamun nampak lamun dijalankan ku eta jelema ibadah haji berarti hajinya dipastikan haji mabrur mabruroh yang dijanjikan akan memperoleh surga. Dah gitu dah. Jadi haji yang mabrur itu luar biasa, amalan yang luar biasa. Nah, selanjutnya orang yang ibadah haji itu, ibadah umroh dan haji itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim begini. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang ibadah haji dan umroh itu menjadi tamu-tamu Allah. Lamun manusia bertamu ke manusia, maka wajib dimuliakan, dihormati. Nya, apalagi ya manusia bertamu kepada Allah sebagai penciptanya. Kan itu teh aya Baitullah, Ka'bah teh Baitullah. Bertamu kan itu pasti Allah teh akan menyambut eta tamuna teh dengan 3 cara. Nu kahiji yu'tihim ma sa'alu, akan diberi apa yang ia minta. Jadi minta naon bagi dinyikeun ku Allah teh. Yang kedua wa yustajabu lahum ma da'u, doa-doana bakal diijabah, dikabulkeun. Madua sabab itu teh aya 28 tempat anu mustajab doana di Mekah dan Madinah. Dari 28 itu yang paling mustajab itu anu pas pisan lempengan Hajarul Aswad. Lamun nganu aninya tembus sampai ke arasy Allah. Tok lamun lempengan pisan Hajar Aswad nganu awena hate nu hate. Ai cek ibu teh cenah itu loba nu titip doa teh dituliskeun teh wah loba pisan. Kumaha bacaan ieu teh nya. Bari teh kurang kan bari lempang. Teu kudu dibacakeun hiji-hiji. Tos we keretekeun hate kum we. Ya Allah, ieu teh loba nu titip, ieu teh dina pesta loba pisan. Ieu mah kieu da Gusti langkung kuninga. Innallaha ya'lamu sirri wa 'alaniyati. Allah mah nu dirahasiakeun, nu dicaritakeun ge apaleun. Mangga sing dikabulkeun ieu teh nya. Tatangga babaturan anu janda aya boga salaki teh, anu duda aya nikah deui loba kitu we dina hate. Tah eta teh tembus sampai aras Allah. Datang ka lembur teh di doana teh dikabulkeun. Nu katilu wa yukhliqu lahum ma anfaqu. Artinya segala biaya yang digunakan untuk haji dan umroh itu akan diganti. Jadi sabaraha gede na oge biaya haji dan umroh, biaya daftar kali itu puluhan juta, walimatus safar juta-juta, encan meuli hadiah, oleh-oleh keur bagikeun, entong sieun rugi da bakal diganti cik Allah wa tijaratan lan tabur. Diganti ku Allah teh. Karena itulah maka jarang anu ibadah haji balikna jadi miskin. Sok rata-rata anu balik haji mah kalah ka mah maju usahana teh ekonomina. Sabab digantian. Nah, ari urang umumna manusia urang lamun disebutkeun rezeki teh eta teh dahareun minuman duit. Bukan, rezeki teh banyak sekali. Bisa melangkahkan kaki di rumah ke masjid rezeki. Sebab itu setiap langkahnya jadi kiparat penebus dosa, hapus dosa. Bisa tahajud rezeki, bisa sholat duha rezeki dan kayak di surga dibalasna. Nya, pokoknya mah rezeki itu banyak, badan sehat rezeki, banyak yang senang rezeki. Rezeki itu banyak sekali itu.
maka sepulang dia ibadah haji banyak sekali rezekinya nanti itu. Nah itulah untungnya ibadah haji dan umroh. Karena itulah maka di Indonesia marada mahal ibadah haji teh. Ketika saya tanya kenapa mahal-mahal tuh ieu teh? Oke cenah. Kapan aya hadis Nabi? Lamun salat di Masjidil Haram sarakaat sarwa jeung 10.000 rakaat di masjid nu lain, di masjid urang. Di masjid urang mah kudu 10.000 rakaat di ditu mah cukup sarakaat we. Di Masjidil Haram mah kitu. Lamun salat di Masjid Nabawi di Madinah 1000 rakaat sarwa jeung sarakaat sarwa jeung 1000 rakaat di masjid urang. Di masjid urang mah kudu 1000 rakaat. Di ditu mah cukup di Masjid Nabawi mah sarakaat. Tah sabab kitu mahal biayana kitu cenah. Kitu mahal eta salatna sababaraha kali lipat di ditu teh kitu. Urang teh lamun kitu mah nya da memang aya hadisna sahih teh kitu. Salat di ditu mah beda jeung salat di dieu. Salat di masjid lain selain anu dua mah anu dua eta teh beda. Masih hebat oge masjid urang gede anger we. 27 derajat sotemah lamun salatnya berjamaah. Lamun sorangan namun paling anggar derajat dan itulah hebatnya haji dan umroh. Karena itulah maka bergembiralah bahwa tahun ini saudara-saudara kita bisa berangkat. Cuman ada yang kecewa anu di atas 57 gitu. Apa? 65-nya. Anu geus 25 tahun teu bisa berangkat. Padahal geus nunggu 15 tahun, 10 tahun. Aduh. Tidak bisa berangkat ku aturan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan tahun depan mah lancar deui gitunya. Sabab kita mesti dirindukan hayang ibadah haji. Cek bapak teh kumaha lamun abdi teh bisa ibadah haji? Apa aya gantina anu pahalana sarua atawa leuwih bagus daripada haji? Aya ieu. Sabab saur Nabi ieu al-infaqu fi sabilillah khairun min takarruril haji. Infak di jalan Allah lebih baik daripada pulang anting ibadah haji. Seumur hidup kewajiban haji hanya 1 kali. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Maka daripada digunakan untuk haji lebih baik diinfakkan. Sebab itu pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Lamun haji yang merasakan nikmat haji hanya urang jeung Allah. Apakah tetangga masyarakat teman merasakan nikmatnya haji? Tawaf, sa'i?